Kenapa Golkar ya, selain emang udah darahnya kuning ya, tapi selain itu kita ngintip-ngintip ke partai lain, kayaknya untuk capacity building semua, pendidikan politiknya memang tetap paling oke sih di Golkar. Saya juga masuk Golkar Institute. Ya memang kader-kadernya tuh nggak bisa dipungkiri ya, kita kalau beneran mau belajar politik ya di Golkar kayaknya yang paling bagus. Nah, intinya nanti tanggal 14 Februari ayo kita ke TPS. 14 Februari kali ini tuh ada yang spesial, bukan cuman hari kasih sayang tapi juga hari kasih suara. Ayo kita kuningkan Valentine itu. Kasih suara ke TPS coblos nomor 2 Vanessa Supit. Ya jangan golput ya, pokoknya suara satu pun itu sangat berharga untuk negara kita, untuk daerah kita. Selamat datang di program Kabar Golkar, Kagols, Kader Ngobrol Santai, menyajikan obrolan santai bersama para kader muda Partai Golkar yang akan menuju ke parlemen, baik tingkat pusat maupun daerah, provinsi, kabupaten, dan kota di tahun 2024 mendatang. Halo Sobat Kagol, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya ampun, kita senang banget ya hari ini bisa ada podcast Kagos, Kader Ngobrol Santai ya. Aku nggak tahu nih episode keberapa ya. Tetapi kali ini kita akan mendatangkan seperti biasa, Kagos ini memang menghadirkan anak-anak muda yang nanti akan turun di legislatif, calon anggota legislatif di tahun 2024. Dan di sini telah hadir bersama kita ada Vanessa Supit. Yeay! Nih kakaknya. Vanessa, terima kasih ya. Dipanggilannya ada Echa. Ya, Echa. Iya. Terima kasih ya udah berkenan hadir. Aku lah makasih nih udah diundang sama Kak Angel. Ini dadakan Sobat Kagol. Dadakan. Tadi malam aku langsung call Vanessa, walaupun turun dapil ya semalam ya. Iya, sempat. Makanya aku agak telepon tapi belum diangkat, tapi dibalas. Tapi kalau jadi anggota dewan nanti terpilih harus dibalas loh ya WhatsApp. Dibalas dong. Kalau Kak Angel yang kontak kita nggak bisa balas. Senior. Oke, kita akan menanya lebih dalam lagi seorang Vanessa Supit nih. Aku harus nyontek dulu ya. Vanessa Supit ya, dia termasuk konsultan bisnis dan politisi muda tentu saja. Dan dia umurnya masih muda, 31 tahun, luar biasa ya. Ya, itu nanti kita akan tanya-tanya lagi lebih dalamnya ya. Kalau 31 tahun tuh apa aja yang udah Vanessa perbuat gitu ya. Dan dia nanti insya Allah ya sudah turun nih, udah masa-masa kampanye di DKI Jakarta 8 meliputi Tebet, Pancoran, Jagakarsa, Pasar Minggu, Mampang Perapatan. Ada 5 kecamatan. Iya, 5 kecamatan di Dapil 8. Di Dapil 8. Oke. Nah, dia itu aku tuh ngebaca CV-nya semalam tuh dikirim, aku minta CV ya gitu. Iya. Ca minta CV dong gitu. Setelah aku baca-baca, wow banget ya. Nanti kita akan kolek-kolek itu. Dan beliau karena ada di belakangnya Vanessa Supit ya. Jadi udah pada tahu lah ya, kalau orang-orang Soksi ya di Golkar, di Soksi pasti udah tahu ya ayahnya siapa ya. Coba diceritain ayahnya siapa? Ahmadi Nur Supit. Kebetulan aku juga di Soksi, hormat ketum. Ketua Umum Soksi ya. Kemudian selain di Soksi, dia juga membuktikan ya kiprahnya di dalam dunia politik. Dan sekarang dia jadi ketua harian ya DPD 2 Partai Golkar Jakarta Selatan. Jadi cocok ya, sesuai dengan dapil ya. Cocok dong. Sesuai dengan dapil. Oke, kita akan bertanya-tanya mengenal lebih dalam seorang Echa. Melihat CV Ca tadi. Wow. Coba ceritain, aku taunya S1-nya psikologi. Iya. Terus? Jadi S1 itu aku di UI, tapi yang ngambilnya UI Inter, kelas internasional. Jadi 2 tahun di UI, 2 tahun di UQ di Brisbane, Australia. Jadinya double degree dapatnya. 1 sarjana psikologi, 1 Bachelor of Arts. Nah, setelah S1 langsung S2, nggak pakai jeda dulu, coba beda seminggu setelah graduation ke Amerika.
Oh gitu. Ya. Jadi S2-nya di Amerika. Amerika San Francisco Harvard Business School, ngambilnya Social Entrepreneurship, jadinya Master of Social Entrepreneurship MSI. Oh MSI. Luar Ya, biasa apa MSI. Gimana ya ini ya? Gitu. Pendidikannya ya. Kayaknya cowok kalau mau deketin agak susah ya ini, Ca. Makanya masih jomblo kampus. Ayo siapa semua kadal yang berkenan ini loh. Ada Eca, udah pintar banget lulusan luar negeri dan juga dia caleg loh ini ya. Tapi Bismillah ya. Bismillah. Ya. Target menang dong ya. Target menang. Oh, iya. Justru kita di sini harus menang. Harus senang ya. Iya. Aku mau nanya nih, Ca. Tadi aku udah ngelihat pendidikan dari Eca gitu ya. Pinter-pinter, terus ujuk-ujuk mau terjun ke dalam dunia politik. Kayak gimana, Ca? Jadi kalau ditanya dunia politik itu udah ada dalam hidup aku dari aku lahir. Iya, secara ayah ya. Emangnya apa ya? Iya, papi. Oh, papi, oke. Itu udah darah tuh kuning dari lahir. Kalau dibelek bukan merah ya. Itu udah kuning dari lahir. Jadi kita udah biasa banget dengerin diskusi-diskusi politik. Sarapan kita itu kalau di rumah gosip-gosip politik juga. Gitu. Iya. Ya ampun, terus. Iya, jadi memang menarik aja kalau untuk tertarik itu udah dari dulu karena memang udah dicekokin juga. Zaman dulu kalau ada kampanye akbar gitu. Papi turun ke dapil, aku dari kecil suka ngikut dulu kampanye. Gitu. Kalau dulu ditanya cita-citanya mau jadi apa? Jadi anggota DPR. Sumpah itu dari lahir tuh ya, udah kayaknya udah langsung dari lahir jebol gitu. Aku mau jadi anggota DPR. Iya, itu dari kecil. Nah, terus semakin gede udah banyak tahu tentang dunia-dunia yang lain juga, dunia psikologi, dunia bisnis. Itu tuh sempat gimana ya gitu. Kalau sekarang tuh politik nggak kayak dulu zaman papi. Kalau sekarang tuh udah lain. Jadinya wah udah nggak asik lagi nih menurut aku saat itu ya. Terus mulailah masuk walaupun nggak terlalu aktif. Itu di Golkar di Kalsel dulu. Jadi awal masuknya di Partai Golkar tuh masuknya organisasi apa dulu tuh? Langsung di partai. Oh langsung di partai dulu. Iya. Langsung di partai tapi tingkat kota dulu di Banjarmasin. Terus tahun berapa tuh, Cak? Abis lulus tahun 2015 aku kesini langsung dimasukin namanya, walaupun gak terlalu aktif karena aku domisilinya di Jakarta. Adanya di Banjarmasin, jadi aku kesana kalau cuma pas lagi di Banjar aja, main-main ke Golkar. Terus naik ke tingkat provinsi di Kalsel. Terus kesini kok kayaknya anak muda kayaknya kurang ya. Kok kayaknya sekarang politik begini amat. Terus ada mentor aku waktu itu yang ngobrol, Vanessa, kalau misalnya gak ada orang baik di politik, itu nanti politik mau jadi apa gitu. Karena kan dulu sempat disuruh nyalek, aku nolak-nolak. Ngapain kita nih suara cuman sendiri, kita juga gak terlalu dominan. Nanti mau jadi apa di sana gak didengar juga. Tapi ya begitu, kalau misalnya nggak ada suara orang baik, nanti diisi sama orang-orang jahat gitu, katanya gitu. Atau awal mula gitu ya, waktu masih baru nyemplung-nyemplung ya. Iya, nyemplung-nyemplung. Terus kan ya biasalah main sama kebanyakan orang-orang tua. Jadi mulai kepingin ke anak mudanya. Masuklah di AMPI, ketemu kakaknya. AMPI jaya. Iya, terus tetap pengen juga masuk di Soksi. Akhirnya milih-milih dapil, kayaknya DKI asik nih. Ya udah, akhirnya masuklah kita di DKI. Terus waktu itu tuh aku sempat dipanggil sama Ketua Kresna
ditawarin lah jabatan itu jadi ketua harian. Iya, tapi luar biasa sih karena aku Gitu. bisa tahu nih Echa ini di AMPI dan aktif banget. Jadi emang kayaknya tadi yang nawarin siapa? Yang nawarin ketua harian tadi siapa? Ketua Kresna sendiri. Ketua Kresna langsung menawari Menawarkan. menjadi ketua harian DPD 2 Partai Golkar Jakarta Selatan itu emang nggak salah sih. Makasih, Karena Kak. saking aktifnya si Echa Aktif, ya. iya. Terus aku mau nanya deh, Ca. Bingung. Aku tuh tadi agak sedikit membingungkan ya. Kok bisa ada di Kalsel tuh kenapa ya waktu itu? Karena memang dapilnya papi ada di Oh, dulu sana. tuh dulu tuh ayah tuh ini ya Iya. di Kalsel ya pemilihannya. Oh, aku nggak tahu. Dapilnya di sana. Oh, jadi makanya masuk di sana dulu ya. Masuknya di sana dulu. Abis lulus ya waktu itu ya langsung ya. Iya, habis lulus langsung. Jadi apa sih yang menarik dari Golkar, Ca? Kenapa Golkar ya, selain emang udah darahnya kuning ya, tapi selain itu kita ngintip-ngintip ke partai lain, kayaknya untuk capacity building semua, pendidikan politiknya memang tetap paling oke sih di Golkar. Saya juga masuk Golkar Institute. Ya memang kader-kadernya tuh nggak bisa dipungkiri ya, kita kalau beneran mau belajar politik ya di Golkar kayaknya yang paling bagus. Dan ya kualitasnya beda sih. Beda ya? Beda, kualitasnya beda kalau ngobrol-ngobrol sama ya dari partai-partai lain gitu. Selain mendarah daging, katanya memang Golkar memang kalau mau belajar politik silahkan untuk Sobat Kagol yang belum tertarik untuk masuk dunia politik gitu ya. Di Golkar Sebenarnya menarik banget ya. menarik banget, dan kita di Golkar Institute tuh nggak harus Golkar loh. Banyak tuh. banget. Iya. Pendidikan cuma ada partai yang ada pendidikan politiknya itu cuma di Golkar ya. Iya, cuma di Golkar. Institute. Nah, ini merupakan lulusan alumni angkatan 6. Oh, angkatan 6. Batch 6. Iya, jadi di situ ada PNS juga bisa masuk, dari partai lain juga bisa masuk. Terserah, jadi itu bebas, memang institut aja. Apa itu yang menarik dari Golkar Institute itu apa sih? Sebenarnya kita di situ belajar tentang kebijakan publik. Dan yang paling keren itu ya belajar kampanye. Kita dibikin grup-grup gitu. Apa yang kita pelajari selama seminggu. Jadi di hari terakhir kita harus seakan-akan kita sedang jadi tim suksesnya seseorang dari tim kita itu. Ya kita strategi kampanyenya seperti apa, gimana cara memenangkan partai dan kandidatnya itu sendiri, entah itu bisa pileg, bisa pilkada, terserah tim itu sendiri. Jadi apa yang kita pelajarin selama seminggu itu kita pakai buat di hari terakhir. Di hari terakhir itu aksinya itu ya. Aksinya, langsung praktek ya. Langsung praktek, ceritanya ya kita mau kampanye aja. Jadi apa strateginya gimana? Jadi nggak cuma dapat teori ya. Oke. Keren itu loh, banyak bagi Sobat banget. Kagol yang mau masuk silakan. Iya, kita belajar tentang kebijakan publik. Seru banget, Seru ya? Seru Terus banget. ketemunya sama teman-teman yang benar-benar nggak kenal sama sekali. Jadi Nggak kenal. Jadi bisa nambah teman banget ya. Iya, nambah temen, dan itu dari semua daerah lengkap, dari semua provinsi. Jadi seru banget, kita ketemu teman-teman dari provinsi lain. Selesai kesana kita kalau mau main ke provinsi mana aja punya temen. Iya bener sih. Iya, seru. Ya, bener-bener seru. Terus, Ca, kenapa sih milih Jakarta Selatan? Soalnya di Jakarta Selatan itu Golkarnya lumayan miris, nggak ada kursinya. Mengherankan aja kenapa kita tuh nggak bisa menang di tingkat kota gitu. Padahal kan ya kalau ngelihat Jakarta itu kan seperti ujung tombaknya Indonesia ya. Mau lihat Indonesia tuh lihatnya Jakarta dulu. Jadi ya kalau dari kota terbesar kita nggak menang, ya mengkhawatirkan. Sebenarnya gitu sih. Jadi emang ini Jakarta Selatan emang
digerebek pasti Iya. langsung terus sama anak-anak muda kan. Iya, banyak banget selatan tuh. Kemarin tuh di Dapil 8 ada siapa aja nomor satunya? Oh, kalau di Dapil 8 itu ada Farah, ada Farah, saya, ada Sultan juga masih muda. Anaknya Mbak Kristina, Terence, ada Afner. Seru sih jadi pokoknya anak-anak muda banget ya. Iya, di Dapil itu juga banyak anak mudanya. Selama di Dapil gitu bagi-bagi wilayah atau gimana nih? Yang penting kita harus bener-bener mikirin partai ini, kita harus dapat kursi apa segala macam. Iya, kita kayak tuh gitu ya? Iya, kita bagi-bagi. Sekompak itu hebat. Pokoknya kita luar biasa. Komunikasi terbuka. Oh ya udah turun di mana sini. Oh ya udah lu di situ aja, kalau gitu gue di sini ya gitu. Jadi kita lebih asik ya? Iya, jadi lebih asik. Politik dibuat asik gitu. Politik dibuat asik. Ngapain kita tumpang tindih? Ya suaranya kan buat suara Golkar juga. Jadi kita pingin lebih melebar. Nggak cuman nggak di egois, situ-situ. mohon maaf lahir batin ya Sobat Kagol, nggak egois. Kita benar anak-anak mudanya tuh membuat politik ini jadi asik gitu. Iya, jadi asik, jadi santai. Ya kalau misalnya memang mohon maaf ya aku potong ya. Santai tapi tiap saat dia turun. Santai. Sehari bisa berapa titik. Mohon maaf jadi gak santai ya. santai. Mereka ngomongnya gitu ya anak-anak zaman sekarang ya. Santai kok, santai. Tapi sehari berapa titik terus turun ya. Luar biasa kalian. Santai itu ngobrolnya. Tapi kerjanya nggak boleh santai. Kerjanya terus. Nah, masyarakat yang ada di Jakarta Selatan tuh kayak gimana profilnya mereka? Aku dari kecil tuh tumbuh besar di Jakarta Selatan, dan baru kali ini aku melihat sisi di balik Jakarta Selatan yang nggak pernah Jakarta Selatan mewah. Iya, yang aku nggak pernah lihat itu sebelumnya. Di balik gedung-gedung besar, tempat-tempat nongkrong hits, di balik itu tuh gang-gang kecil yang rumahnya tuh tetangga depan ke depan tuh mungkin cuma sejarak aku sama kayak Angel nih. Ini udah tetangga depan. Gitu? Iya. Jadi aduh, banyak banget rumah-rumah yang bukan rumah permanen, yang masih rumah dari seng. Ada Jakarta Selatan. Oh banyak Kak, ternyata. Setelah kamu turun Dapil. Iya, terus setelah aku turun Dapil, oh di sini ada begini ya, oh di sini aku nggak pernah ke situ. Ternyata yang membuka mata sih. Di balik Jakarta yang begitu mewah, ternyata tuh banyak pemulung-pemulung, iya yang masih susah banget. Yang bahkan rumahnya dia lebih kecil dari studio ini, cuma segini kan. Studio ini aku selalu bilang, terima kasih ya setelah datang, rumah kami sederhana, studionya seadanya. Aduh Kak, ini seperempat studio ini kali, ini cuman iya, terus udah satu rumah mereka, iya di Jakarta Selatan. Apa yang kamu tawarkan ke mereka tuh? Pertama-tama kita ngedengar, tapi kan selain mendengar kita menampung, tapi kita mau bikin apa nih keluhan-keluhan mereka. Ya ternyata yang paling banyak ya keluhan masalah pekerjaan, terus juga pembinaan misalnya training apa yang bisa meningkatkan skill mereka untuk buntut-buntutnya pekerjaan lagi. Intinya ekonomi sih, penguatan ekonomi. Ternyata kalau anak-anak mudanya itu juga banyak banget yang mencari pekerjaan itu ternyata bukan di Jakarta itu sendiri. Jadi? Tapi mereka tuh cari kerjaan di Bogor, di Tangerang, di Depok. Harusnya kan kebalik ya? Harusnya kebalik. Yang orang Bogor tuh biasanya kan cari kerjaannya Nah justru yang dari sana nyari kerjaannya di Jakarta. Lucu kan? Lucu. Iya, jadi kita nggak dapat kerjaan di Jakarta itu sendiri, kita malah kerja keluar. Orang-orang luar itu yang pada datang ke Jakarta. Jadi ya secara domisili itu nggak matching ya sama pekerjaannya, gitu. Terus Cak, pada saat kamu turun ya tadi ke Dapil gitu, sampai aku tuh kan melihat ya Instagramnya si Eca ya.
yang selalu jajan ya kalau lagi turun ada UMKM apapun yang disitu jajan makan gitu. Abis itu belum selesai dia langsung ke samping karena jajanannya banyak Iya, jajanannya banyak. Jadi selalu ngemil ya, emang suka banget ngemil ya. Iya, suka jajan. Kalian boleh follow di Instagramnya Echa apa Ca? Kak Vanessa, ada juga kalau yang pribadi Vanessa Supit. Oke, kalian boleh follow untuk apalagi khusus yang ada di Dapil DKI Jakarta 8 ya, supaya bisa mengenal lebih dalam siapakah calon legislatif yang kalian akan usung ya, akan percayakan suara kalian gitu ya. Silakan buka di Instagramnya tadi apa? Yang Kak Vanessa. Vanessa. Iya, bukan Vanessa ya? Vanessa. Ya banyak banget kayak yang salah dari aku lahir juga ya. Kayak gitu. Semalam aja gue tuh kayak itu Vanessa. Loh kok nggak ada? Vanessa. Loh kok nggak ada? Vanessa. Nggak, aku langsung nulis ini. Ketemu. Supit langsung ketemu. Ternyata Vanessa, jangan Vanessa ya. Vanessa gitu ya. Oke. Jadi tadi apa? Kak Vanessa. Ya, di Instagram kalian bisa lihat. Sama Vanessa Supit. Sama Vanessa. Itu dua-duanya kebuka. Dua-duanya kebuka. Dua-duanya open. Bisa lihat. Terus terbuka ya ini terbuka. Ya legislatifnya ya calegnya. Aku terbuka. Iya. Nah, pada saat turun tuh ke dapil, tadi aku ngelihat kamu selain turun ke dapil ya, titik-titik itu kamu menggunakan sosialisasi tipe gimana? Kalau anak-anak muda tuh takutnya beda ya, kita pengen tahu nih cara sosialisasi. Pertama dari kerabat deket dulu, keluarga. Terus kerabat-kerabat. Nah kan aku juga aktif di Soksi, kita pakai jaringan Soksi, di AMPI. Kalau ada teman-teman yang ada di dapil aku, sama yang paling penting adalah penguatan struktur Golkar dulu, karena sedang menjabat sebagai ketua harian, punya kewajiban untuk menguatkan struktur. Jadi ya pakai aja dulu struktur Golkar, suara Golkar kita kuatkan. Yang lain ya silakan ngambil suara lain yang belum Golkar digolkarkan. Gitu. Jadi seru. Ini ya, kayaknya masuk dalam pekerjaan kamu nggak sih di CV itu kayaknya ada ya, kamu menambahkan ada apa ya, perekrutan gitu nggak sih di CV? Iya, di CV itu dulu aku ngomongin tentang pernah jadi ketua pesta rakyat di Brisbane. Ya, ketua acara. Dulu itu salah satu acara terbesar, acara kultural. Jadinya ya itu ada prestasi bahwa sudah bikin profit yang 2 kali lipat dari tahun sebelumnya gitulah. Itu yang di CV. Jadi ya untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas ya semoga bisa dijalankan. Kita punya target nih Kak, dari nggak ada kursi sama sekali untuk bukan 100% lagi tapi 200%, ada 2 kursi yang kita harus perjuangkan. Diperjuangkan ya. Jadi total ada 4 kursi di selatan, 2 di dapil 7, 2 di dapil 8. Jadi harus bekerja keras. Harus target-target. Tapi nggak hanya kalau target itu memang nggak hanya ada di Partai Golkar ya, pasti di partai-partai lain ya untuk masalah target ya, pasti akan gerilya lah, benar-benar merebutkan kursi itu. Kenapa kita harus merebutkan kursi itu ya? Karena suara Golkar suara rakyat. Kalau Golkar menang, rakyat sejahtera. Tema banget ya ulang tahun kita ya, 2 tahun berturut-turut ya gitu. Temanya itu ya. Iya, Golkar menang, rakyat sejahtera. Luar biasa. Oke, di Partai Golkar nih, di antara semua senior gitu yang menjadi inspirasi seorang Vanessa. Aku pilih yang perempuan. Sudah tentu ya. Masih muda. Itu teman-teman aku, ada Putri Komarudin, ada Roro Esti. Dia Roro Esti. Iya, yang ya kira-kira masih seumuran tapi karirnya sudah oke banget. Jadi ya patut diikuti. Patut diampuni. Follow her ya. Iya. Ya ampun, semoga ya
Tahun ini Makasih. Iya dong, Kak. rezekinya Amin. Vanessa. Ayo. Jadi bisa dikampanyekan ya buat diri sendiri. Sobat Kagol silakan. Teman-teman Golkar yang ada di Dapil 8, Jagakarsa, Mampang Perapatan, Tebet, Pancoran, terus Jagakarsa. Tadi udah disebut belum sih Jagakarsa? Udah. Ya? Apa lagi ya? Kok jadi lupa? Kan tunggu. Iya, Tebet, Pancoran, Mampang, Pasar Minggu, Pasar Minggu. Aduh, ini Oke, kok oke. Dapil jadi lupa sendiri nih. Nggak lupa, cuma ngehang kali ya. Cuma kalau depan ngehang. kamera Iya, ya. depan kamera tuh suka ngehang. Karena dari tadi sebelum kita mulai podcast gini, Kak, aku kalau sama kamera agak-agak gimana gitu. Kalau ngomong sama masyarakat di Dapil dia cacis. Cacis Kalau terus, di tapi depan kamera agak gimana gitu ya. Iya. Nanti kamu harus udah mulai berlatih loh. Kan kalau jadi anggota DPR gitu, Iya. bu bersama dapat bu. Iya, Gitu ya. iya. Nah, makanya aku kalau ini sama tim kameranya jauh-jauh. Angle-nya kayak iya. sih, bener dari samping. Iya, dari Ya. samping. Aku nggak jarang ngadep kamera. Nah, intinya nanti tanggal 14 Februari ayo kita ke TPS. 14 Februari kali ini tuh ada yang spesial, bukan cuman hari kasih sayang tapi juga hari kasih suara. Ayo kita kuningkan Valentine itu. Iya. Kasih suara ke TPS coblos nomor 2 Vanessa Supit. Ya jangan golput ya. Pokoknya suara satu pun itu sangat berharga untuk negara kita, untuk daerah kita. Asik, jangan lupa. Kamu nomor 2 ya? Aku nomor 2 kan. Nomor 2, oke. Partainya nomor 4. Jangan lupa buka kertas suara. Ini kita boleh kampanye ya. Boleh. Jangan lupa dibuka kertas suaranya, kemudian pilih pojok kanan atas. Pojok kanan atas. Yang lainnya nggak usah diperhatikan ya. Iya. Cuma fokus Pojok aja dibuka kanan atas. ya, pojok kanan atas pilih nomor 4. Nah, terus cari nomor 2. Nomor 2. Vanessa Supit. Kalau mau milih aku jangan lupa yang kertasnya warna biru untuk DPRD. Ya, oke. Jadi kalian akan mendapatkan, kalau di DKI Jakarta ada mendapatkan 4 suara. 4 suara. Ada 4 kertas surat suara ya. Warnanya merah untuk DPD RI, itu terserah kalian mau milih siapa aja. Untuk DPR RI-nya terserah kalian mau milih siapa aja, warna kuning. Untuk warna biru itu menjadi fokus ya, warna biru dulu diambil ya, warna biru. Warna biru. Yang lainnya nanti dulu aja. Nanti dulu di skip dulu. Di skip dulu warna biru dulu Warna biru ya. Pojok kanan atas. Pojok kanan atas langsung nomor 2, cet gitu ya. Sekali aja tusuknya di nomor 2 Di gitu nomor ya. 2. Ini Vanessa Supit tuh, segampang itu, bukan Vanessa ya. Bukan Vanessa. Gitu. Ini bener-bener boleh, aku bener-bener ini udah kampanye, aku bebas. Karena podcast sebelumnya itu belum kampanye, jadi kita agak-agak rem gitu ya kalau bahasa ya gitu. Sekarang takutnya. udah langsung aja udah gitu ya. Iya, kemarin kita mau pasang-pasang baleho aja susah. Iya, sekarang udah baru langsung jor-joran deh. Tanggal 28 langsung pasang semuanya ya kan. Iya APK. dong, Kita APK. tertib ya, mohon maaf, harus. tertib. Iya, soalnya saya juga rapat sama Bawaslu, jadi langsung ngomongnya ke saya, kan nggak mungkin kita nggak Iya, benar-benar. ikutin aturan. Benar, Pokoknya benar. harus yang tertib, Iya. jaga kebersihan lingkungan, jangan mengotori lingkungan. Iya. Jadi Sobat Kagol, di samping kita harus mengkampanyekan ya, mengkampanyekan diri sendiri dan partai terutama ya untuk Jakarta Selatan ya. Tadi Vanessa udah menceritakan gimana sih kenapa mesti jadi anggota DPR RI. Aku jadi fokusnya ke bos aku ya. DPRD ya, karena tadi banyak ini kalian nggak boleh skip dari awal sampai akhir ya untuk melihat atau mengenal sosok Vanessa Supit. Nah, ini dari tim kreatif udah menyediakan jawab cepat. Ya, seberapa besar pengetahuan Vanessa Echa ya mengenai Jakarta Selatan. Oke, jawab cepat. Ya. Oke. Tempat wisata di Jaksel yang unik dan hits. Setu Babakan. Kenapa tuh? Aku belum pernah ke sana. Di situ seru banget, ada sepeda air, kita bisa main di situ, ada kuliner, soto Betawi dan lain-lain. Juga di situ kan kayak ada kampung Betawi, jadi souvenir-souvenir ala-ala Betawi itu banyak di situ. Oh, jadi kalau misalnya mau bawa oleh-oleh boleh ya datang ke sana. Boleh. Dari cari luar oleh-oleh. kota misalnya gitu ya. Iya. Jangan lupa untuk membawa oleh-oleh khas Jakarta, bisa cari di Setu Babakan.
Jagakarsa. Jagakarsa. Oke. Jaksel terkenal dengan titik tertingginya tempat tongkrongan ya. Tapi di antara itu semuanya ada nggak taman kota yang asik untuk anak-anak kumpul-kumpul anak-anak muda? Ada di Tebet Eco Park. Itu iya, tamannya asik iya. banget. Tamannya asik ya. Bisa buat ngumpul, ajak keluarga, jalan-jalan pagi atau sore tuh enak banget di situ. Oh itu pagi-pagi tuh banyak banget jajanan-jajanan di situ. Iya, bisa jajan-jajan. Seperti Vanessa kan. Kalau kesana jajan. Kalau dikit-dikit jajan ya. Karena Gitu. emang Vanessa yang meningkatkan UMKM di daerah tersebut gitu ya, dengan kita membeli hasil-hasil dari UMKM ya. Gitu. Oke. Nah, jarang banget ya anak muda pergi ke museum. Ada nggak museum yang di Jaksel yang bisa direkomendasiin buat anak-anak muda? Itu di satu babakan tadi itu ada museum ondel-ondel, jadi bisa ngelihat cara bikin ondel-ondel di situ. Oh seru ya? Seru juga ya berarti gitu ya? seru. Oke. Wisata kuliner di Jaksel yang patut dicoba. Ada di Pasar Minggu, itu namanya Dignitiku, yang Dignity. Oh, Iya. oke, Dignity. Itu yang seru dari tempat itu adalah mereka merekrut pegawainya itu para penyandang disabilitas. Jadi ya pada tunarungu, gimana di sana di training, tapi mereka tetap bisa komunikasi sama kita layaknya orang normal. Oh gitu ya? Iya, Aku belum pernah. seru deh. Tempatnya asik tapi? Tempatnya asik, makanannya enak, kualitasnya juga kualitas hotel. Oh. Jadi nggak usah khawatir, makanannya enak banget. Tapi Dan yang mereka unik emang iya, intinya ya, pegawainya disabilitas. disabilitas. Wow, tapi Dignity. bingung gak sih ngobrol sama mereka? Mereka Atau kita juga ikutan belajar, tapi happy loh kalau kita ikutan ini ya. bisa ada sih di situ kalau mau belajar, tapi mereka juga bisa pakai tulisan atau apa gitu. Iya. Jadi mereka juga udah pandai baca mulut. Oke, patut Jadi- dicoba. Kita belum pernah ke sana. Daerah mana? Daerah Pasar Minggu, nanti aku kasih alamatnya. Weh, oke, siap. Oke. Terus yang terakhir, Jaksel itu kan menurut pandangan orang-orang itu adalah lebih elit ya, Iya. ketimbang wilayah-wilayah Jakarta lainnya ya. Coba sebutkan satu kalimat yang bisa mencerminkan itu ya, coba. Ya iyalah, literally kan Jaksel paling keren gitu ya. Which is anak Jaksel banget ya. Iya, lahir gede di Jaksel. Iya benar ya, bahasanya Jaksel banget. Jaksel ya kan? banget. Iya. Oke Sobat Kagol, ini adalah pertanyaan terakhir ya. Dan kali ini kita sudah selesai mengenal lebih dekat seorang Vanessa Supit. Terima kasih. Makasih Kak Angel. Sudah datang ke tempat kami yang sederhana ini. Bagus kok, seru kok tempatnya di sini. Terima kasih. Sobat Kagol jangan di skip ya dari awal sampai akhir. Iya. Maaf kalau kita punya salah-salah dalam selama tadi kita podcast ya. Iya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat ya lagi caleg. Semangat.